to God the King, and peace to men on earth. Si anak darah, di bawah sarang burung merpati. Salam sejahtera, pembuka bicara. Selamat datang di unit Shalom 1. Bapak Ibu tamu undangan yang Tuhan Yesus cintai, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, ibadah perayaan Natal keluarga desa unit Shalom 1 dimulai. Fabe, apa kabar? Ada sukacita? Sebagai acara yang pertama, kita akan mengikuti ibadah perayaan Natal yang dilayani oleh Ibu Pendeta Yoke Rahayaan STH. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari kehidupan. Akulah roti kehidupan. Akulah terang dunia. Ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, dan siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kerajaan surga sudah dekat.
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudari dipersilakan berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 109. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara kita puji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu di hati
nyanyikanlah. Bunyilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita ungkapkan kemuliaan Allah secara berbalasan. Keselamatan itu telah nyata, firman telah menjadi daging, kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya, hati yang beku telah dicairkan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu seperti malak yang mengungkapkan kemuliaan-Mu. Gloria bagi nama-Mu yang Maha Kudus. Engkau datang mendamaikan manusia dengan diri-Mu. Lihatlah, kesempurnaan kini telah lahir. Bumi penuh dengan sukacita, karena damai sejahtera Allah hadir bagi kita semua. Manusia menyambut karya damai sejahtera Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 101. Alam raya berkumandang. Alam raya. Mari kita mengaku dan merenung di malam Natal ini secara berbalasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya kita ingin menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kita ingin persekutuan unit kita menjadi lebih harmonis. Namun kenyataan yang kita alami selama setahun tak selalu demikian. Kita tak luput dari kelalaian dan dosa. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Dia yang telah datang dan mengaku kelemahan, kelalaian, dan dosa kita kepadanya. Ya,
Ampunilah kami ya Allah penebus, sehingga kami dapat menghancurkan dinding-dinding yang telah kami bangun, untuk menjauhkan kami dari cinta-Mu dan sesama kami. Jadikanlah kami baru, agar kami pun dapat terus menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan persekutuan hidup kami. Kita kidungkan kidung jemaat 105. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, oh ya anak lembut. Padamu kami bertelur, sejiwalah kami liku, dan pasrah diri ya anak kecil, ya anak kecil, ya anak lembut. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, dan malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. berita kelahiran ini juga diketahui oleh para majus dari timur. Dengan petunjuk bintang mereka berjalan menyisir kota untuk bertemu dengan raja yang akan lahir itu. Manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kita telah melihat bintangnya di timur dan kita datang untuk menyembah dia. Hei, coba lihat. Di sana ada bintang yang bagus dan besar. Belum pernah kita melihatnya. Apa kiranya akan terjadi? Seorang bayi yang agung telah lahir. Seorang anak raja telah lahir, raja mulia yang telah lama dinanti-nantikan orang. Bintang yang indah itu telah memberi isyarat dan kita telah melihatnya. Itu berarti kita harus pergi menyembah raja itu, dan kita juga harus membawa hadiah yang bagus sebagai persembahan baginya. Demikianlah orang-orang Majusi itu mengadakan perjalanan. Mereka mengikuti arah bintang yang bagus itu. Akhirnya mereka tiba di sebuah negeri di dalam kota. Di sanalah raja yang baru dilahirkan itu. Orang-orang Majus dari negeri yang jauh itu menghadap Herodes, raja negeri itu. Salam Paduka. Ya, ada apa? Paduka Raja, kami bertiga baru saja melihat raja yang baru lahir. Hah? Raja baru? Tidak ada raja baru selain saya. Di sini saya adalah rajanya. Kalau berita itu betul, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan sesudah itu kabarkanlah kepada aku supaya aku pergi menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para majus itu ke Bethlehem dengan petunjuk bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Yusuf, anak kita akan lahir di Bethlehem, di kota yang sama tempat Raja Daud lahir. Ya, tetapi sekarang di kota ini tidak ada tempat penginapan, semuanya penuh. Lalu anak kita, apakah tidak ada tempat untuk anak kita dilahirkan? Tunggu saja, aku tahu sesuatu. Lihat jerami itu, cukup untuk membuat palungan dan tempat tidur bayi untuk bayi kita. Ketika mereka sedang di situ, tibalah waktunya untuk Maria bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Ayo teman-teman, mari kita bergegas ke sana untuk melihat sang juru selamat yang baru lahir itu. Iya, sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Bayi itu lahir dalam sebuah kandang, terbungkus kain lampin dan terbaring dalam palungan. Dan petunjuknya adalah bintang. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo teman. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo teman-teman, mari kita berangkat sekarang. Para majus yang datang dari timur membawa emas, mur dan kemenyan sebagai persembahan mereka bagi sang juru selamat yang baru lahir itu. Dan mereka sujud menyembah raja yang baru lahir itu. Kami datang jauh-jauh dari sana untuk melihat bayi yang baru lahir itu. Hari mana kalian tahu akan hal ini? Kami mengikuti petunjuk bintang itu, dan kami tahu bahwa seorang calon raja akan lahir. Dan kebetulan bintang itu berhenti di sini. Lalu, apa yang kalian bawa? Emas, mur, dan kemenyan. Hanya ini yang ada pada kami untuk dipersembahkan bagi Yesus bayi malang yang akan menjadi raja. Herodes marah. Para majusi yang tak kunjung datang untuk menyampaikan kabar baik tentang raja yang baru lahir itu.
mulai dari usia 2 tahun ke bawah, supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Namun malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ngawan, siapa duka? Bunuh semua bayi yang ada di sini, mulai dari umur 2 tahun ke bawah. Siapa duka? Siapa duka? Perintah telah kami laksanakan. Pastikan semua bayi yang berumur 2 tahun telah terbunuh. Baik, Paduka. Pergilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di malam ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 27 ayat 1 sampai dengan 5. Tapi sebelum itu, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Putra Natal, di malam yang punya Tuhan ini Bapa, kembali lagi kami anak-anakmu menaikkan puji dan syukur kepadamu, karena Bapa masih berkenan bagi kami, sehingga kami masih diberikan nafas hidup sampai saat dan detik ini. Tuhan Yesus, di malam perayaan Natal untuk Shalom 1 di Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tetapi kami mengaku sungguh ya Tuhan, kami ini tidak layak di hadapan-Mu. Untuk itu kami bermohon kepadamu ya Bapa. Bapa datang, kuduskan tempat ini, kuduskan hati-hati kami Tuhan, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar ini benar-benar memakan tempat dalam hati kami, dan kami dapat memperlakukan itu sepanjang tugas dan kerja kami. Ampuni salah dan dosa kami, tebusan baru kami ya Allah kami. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal, kami berdoa kepada Bapa di sorga,
Haleluya, haleluya, amin. Israel diselamatkan. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak, memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Kasih Kristus. Firman Tuhan Yesaya 27 ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang Israel diselamatkan. Israel diselamatkan. Kalau kita lihat anak-anak tadi punya spontanitas atau drama, itu berarti drama itu Tuhan sudah lahir. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Dan dia tidak datang lagi sebagai bayi dan ada orang Majus dan ada Herodes, tapi dia datang sebagai hakim. Ular sangat memberontak dengan Allah. Ular mencari kesalahan selalu. Karena itu ada keinginan Allah untuk menjadikan Israel kebun anggur yang berbuah lebat. Kebun anggur yang berbuah lebat dan mempengaruhi umat manusia, mempengaruhi seluruh bumi, dan bagi Allah, mempengaruhi seluruh bumi bagi Allah dengan kebenaran yang dimiliki. Saudara-saudara kekasih, karena itu dari masa ke masa kita berusaha mencari damai demi memberikan ketentraman dalam hidup. Dan pada abad ke-19 terjadi kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga dunia ini seakan-akan aman dan damai. Tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan. Peperangan yang menyebabkan banyak kehancuran telah diakhiri. Bom di Hiroshima sudah terjadi, dan itu merupakan akhir daripada segala-galanya. Dengan terciptanya perdamaian di belahan dunia yang lain, dan pada saat ini
para pencetus atau inisiator perdamaian diberikan hadiah berupa Nobel perdamaian untuk mengenang jasa-jasa mereka karena menciptakan dunia yang aman, dunia yang damai. Tetapi kenyataannya, apakah dunia itu semakin damai? Apakah dunia itu semakin aman? Apakah damai sejahtera itu ada di dunia ini? Boleh dibilang ada, boleh dibilang tidak. Tetapi kenyataannya dunia ini tidak akan aman. Mengapa dunia sedang aman? Mengapa dunia tidak akan aman? Karena hati kita yang masih kosong tidak dapat diisi dengan apapun. Hati kita yang belum bisa menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi, baik lewat prestasi tertentu atau kepintaran kita, baik kita menciptakan teknologi, tetapi kita belum bisa menerima damai. Karena itu saudara-saudara kekasih, damai yang sejati hanya diberikan oleh Sang Raja Damai yang tadi telah diperankan oleh anak-anak Kristus yang lahir, hanya memberikan damai yang sejati. Tuhan Yesus yang lahir hanya memberikan damai yang aman. Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ia mencari damai dengan aku. Hanya damai yang dari Tuhanlah yang benar-benar sejati. Damai ini tidak dapat dari yang lain. Damai ini tidak diperoleh dari uang. Damai ini tidak diperoleh dari obat-obatan, apalagi obat-obatan terlarang. Damai itu jauh sekali. Damai yang tidak bisa bersumber dari Tuhan adalah damai yang palsu. Karena itu saudara-saudara kekasih, Tuhan katakan, kembalilah kepada pemberi damai sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lalu, apa yang harus kita laksanakan? Masihkah kita mencari damai yang palsu? Pasti ada orang yang mencari damai yang palsu. Tetapi sesungguhnya orang-orang percaya disuruh mencari damai hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita membarui diri kita membarui hidup kita, supaya hidup tetap ada di dalam damai dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.
ya kabarku dalam kandang domba, salam. Salam orang majus, datang orang majus, ikut bintangnya. Untukmu kasih di malam Natal ini, malam kudus suci, damai bersamamu, berkat melimpahmu, Gloria in excelsis Deus.
Kristus, mari kita bersatu dalam doa cepat dan diakhiri dengan doa pekan secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami ada di malam ini Tuhan. Kami ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Micha Madudun bersama istri dan anak-anak. Kami ada sebagai unit Shalom 1 dan unit Shalom 2 beserta para undangan. Kami ada di sini karena kami merayakan perayaan Natal Kristus. Karena itu Tuhan, kami tahu hujan yang tidak pernah berhenti, tetapi kasih Tuhan sungguh luar biasa. Sehingga di tengah hujan ini kami memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran-Mu. Karena itu Bapa, tuntun pimpin kami, kuatkan mampukan kami, supaya perayaan Natal ini bermakna bagi kami. Kami mau berdoa bagi unit Shalom 1 yang sudah melayani dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 19 ini. Mereka merayakan Natal Kristus dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Karena itu Bapa, dalam pelayanan seringkali dan banyak kali ada tantangan-tantangan menggoda, tetapi mereka tidak mundur. Mereka terus melayani, mencari Tuhan di mana Tuhan ada. Karena itu Bapa, berikanlah kasih karunia-Mu kepada mereka. Curahkanlah berkat-berkat-Mu bagi mereka, supaya bapak-bapak keluarga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak yang sudah mencari pekerjaan, mereka pergi dan pulang membawa berkat-berkat Allah itu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, yang sudah bersekolah, yang belum bekerja. Bapak tuntun pimpin mereka, Bapak sertai mereka, kuatkan, mampukan mereka selalu Bapak di dalam kehidupan mereka, sehingga yang terjadi hanyalah Tuhan penyambung kehidupan mereka, Tuhan penuntun kehidupan mereka, Tuhan adalah jalan kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi para duda, janda, piatu, yatim piatu di tengah-tengah unit Shalom 1 ini. Ada banyak yang terjadi bagi mereka, tetapi kami minta kepadamu, Bapak kuasai mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dalam kesendirian mereka itu, mereka tidak takut dan gentar, karena Tuhan yang hadir memberikan damai. Damai itu yang selalu mereka rasakan. Kami juga berdoa bagi kami semua, majelis unit Shalom 1, pengurus-pengurus unit Shalom 1, pengurus wadah organisasi, para pengasuh yang setiap saat, pengurus angkatan muda yang setiap saat meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, kami percaya sungguh bahwa hanya di dalam Tuhan kami kerja, hanya di dalam Tuhan kami berbakti. Karena itu Bapak, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya di dalam kasih-Mu kami ada. Kami semua yang hadir, baik dari unit Shalom 2 maupun kami para undangan, biarlah Tuhan
Engkau memakai kami sebagai alat-Mu dalam kehidupan ini untuk bekerja bersama Tuhan. Kami semua akan melaksanakan ibadah Natal pada tanggal 24-25 Desember nanti. Biarlah dalam kasih-Mu di hari penantian kami ini, kami dapat melakukannya dengan baik. Karena itu Bapa, di malam ini kami bersama-sama unit Shalom 1 merayakan Natal. Dan Natal ini adalah Natal terakhir dari unit Shalom 1 menutupi seluruh kegiatan Natal di jemaat BTN Tual ini. Lalu Tuhan Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan kami dalam unit Shalom 1 ini, ada satu anak yang punya hari ulang tahun, Randi Warluka. Dia punya hari ulang tahun hari ini. 2 tahun tepatnya Tuhan menambahkan usia baginya. Kami minta kepada-Mu Bapa, anak ini masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, tetapi biarlah kasih Tuhan selalu memberikan damai sejahtera kepadanya. Orang tuanya kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Randi Warluka ini, biarlah dia menjadi anak Tuhan yang baik, yang setia dan benar-benaran kepada-Mu. Lalu Bapa di sorga, kami akan mengakhiri doa syafaat ini, dan kami juga akan mengakhiri tahun pelayanan 2016 ini dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Biarlah di dalam kasih Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kuasa Tuhan, kami bersama-sama dapat menyelesaikan tahun 2016 ini dan dapat masuk pada tahun 2017 dalam damai dan sukacita. Lalu ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita undang berdiri dan kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 120. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu, sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saudara-saudari kekasih Kristus, berita Natal telah kita dengarkan bahwa karya damai sejahtera Allah telah hadir untuk kita semua. Karena itu kita pun diutus untuk menghadirkan karya damai sejahtera Allah dalam hidup keluarga kita, persekutuan kulit kita, di mana saja kita berada. Karena untuk itulah berkat-Nya dianugerahkan bagi kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, selamat malam. Ibadah selesai dan shalom. Kita menyanyikan lagu di Merry Christmas sambil berjalan tangan. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Permisi. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami muliakan, delima putih tanam di hutan, bertanam rapat di pinggir satu. Terima kasih sedalam lautan untuk tamu undangan yang masih setia di saat ini. Ada selendang di dekat lesung retak dari Oboy Elar. Acara Natal masih berlanjut. Tamu undangan selamat mengikuti ungkapan terima kasih keluarga besar unit Shalom 1. Akad nikah Madubun dengan kasih disilakan. Yang kami hormati Ibu Pendeta JJ Kiliweno, yang kami hormati Bapak Ibu majelis yang berkesempatan hadir di malam ini, yang kami hormati ketua-ketua unit yang berkesempatan hadir di kesempatan malam ini, yang kami hormati ya tamu undangan yang berkesempatan hadir di malam ini, dan yang kita sanjung, yang kita imani, Raja Damai yang malam ini juga punya kesempatan berkunjung di unit Shalom 1 di malam ini. Dan lebih khusus lagi yang berbahagia warga unit Shalom 1, karena memang malam ini kita punya acara untuk menjemput Sang Raja Damai di unit kita Shalom 1. Kesempatan yang punya Tuhan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Gereja Protestan Maluku, dan lebih khusus lagi semua perangkat pelayan yang ada di Jemaat Dual, karena atas bimbingan, atas petunjuk yang diberikan bagi kami perangkat pelayan yang ada di tataran unit dalam membangun kebersamaan untuk membangun tubuh Kristus di jemaat ini, dan lebih khusus di unit Shalom 1. Kami sudah berusaha untuk berjalan bersama dengan semua orang yang ada di kebun anggur Tuhan, dan atas pertolongan Tuhan buktinya di malam ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu bukan karena kita punya kekuatan, karena kita punya kemampuan, tapi karena atas cinta dan kasih Tuhan, ya kita semua bisa ada di sini. Kami warga unit Shalom 1, iya, terdiri dari 48 kepala keluarga dan kurang lebih 215 jumlah jiwa. Dengan adanya persiapan untuk menjemput Natal Kristus ini, iya, malam ini kenapa saya bilang kami sangat berbahagia, karena sebagai rasa sukacita dari semua warga jemaat, warga unit Shalom 1 ini, mereka begitu antusias, mereka begitu punya penyerahan diri, sehingga acara di malam ini yang sama-sama kita saksikan walaupun dalam kondisi hujan, tapi dalam keyakinan kita bahwa ya satu dua orang berkumpul karena nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir. Dan karena itu hujan tidak bisa menggoyangkan niat kita untuk harus kita melaksanakan kegiatan Natal ini. Dan Natal ini kenapa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi, ya, baik dari tataran majelisnya sampai ke pengurus unit dan wadah-wadah,
sehingga membina semua warga jemaat warga unit Shalom 1 ini sehingga punya kesadaran yang tinggi, sehingga dalam menyukseskan perayaan Natal Kristus ini semua warga jemaat dengan kekurangan kelemahan yang ada pada kami semua, kami berpegangan tangan, kami saling melengkapi untuk menyukseskan acara ini. Dan karena itu di kesempatan yang punya Tuhan ini, kami sebagai ketua unit, kami atas nama perangkat pelayan menyampaikan terima kasih kepada semua warga unit ini karena sudah boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan karena itu biarlah damai Tuhan yang ada, yang kita rayakan di malam ini bukan sekedar ada di sebuah di tempat perayaan ini, tapi biarlah akan kita bawa pulang dan kita tindak lanjuti, kita maknai dalam kehidupan kita. Terang yang kita dengar, yang kita dapat di malam ini juga harus kita bawa untuk kita memerangi kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita. Kalau tidak seperti itu, maka kita hanya menghambur-hamburkan biaya, kita hanya memberikan capek saja, tapi tidak punya manfaat apa-apa. Karena itu di kesempatan yang punya Tuhan ini, kami menyampaikan terima kasih dan kepada semua warga unit, dan juga terima kasih yang sama kami sampaikan semua tamu undangan yang sudah boleh meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kami warga unit Shalom 1 dalam perayaan Natal Kristus ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam. Shalom. Hidup bahagia beramal ibadah sebelum nanti. Tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah penyerahan bingkisan Natal. Kepada 6 penerima bingkisan Natal, disilakan mengambil tempat di depan. Bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menerpa. Jika hidup ingin berseri, pesan-pesan Natal jangan diabaikan. Bapak Penatua Hala Betubun, jangan kasih, disilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Shalom. 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 Iya, itu ciri khas sektor Shalom. Jadi kalau Shalom 1 kali itu milik semua, tapi kalau Shalom 2 kali itu milik sektor sini. Pak Yok, Ibu Sin, mohon maaf. Kalau Pak Penatua Dace, Ibu Diagen Sepapua Volonteri, kemudian Bapak Diagen Konorama, mereka paham betul sektor ini dengan romantika pelayanan. Baik, Ibu Pendeta Ireweno yang beta hormati, Bapak Ibu Majelis Jemaat GPM Tua yang sempat hadir di malam hari ini yang beta hormati, Bapak Ibu Gembala Gereja Denominasi yang sempat hadir di malam hari ini yang beta hormati, Bapak Ibu warga Gereja Protestan Maluku, lebih khusus Bapak Yok dan Ibu Sin yang sempat hadir juga di malam hari ini yang beta banggakan. Bapak saudara semua yang tidak sempat untuk beta bilang nama-namanya satu demi satu, yang telah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama bersukaria memuliakan Tuhan di malam hari ini. Natal ini memang sengaja didesain supaya bisa menghimpun semua komponen, karena Natal itu dia menerobos ruang dan waktu. Dia tidak kenal politisi,
dia tidak kenal akademisi, dia tidak kenal purnawirawan seperti Bapak Yambormias, dia tidak kenal tukang ojek, dia tidak kenal orang pemerintahan seperti Bapak Lex Leva. Tapi Natal itu milik kita semua. Mari kita aplaus untuk Tuhan Yesus. Untung tadi para pelayan tidak menyanyi begini, hujan turun malam ini, tapi dia bilang hujan turun malam itu. Iya, tapi hujan ini dia jadi tantangan untuk kita bisa menyikapi romantika pelayanan, kita bisa menyikapi dinamika kehidupan berbangsa, bernegara yang terjadi di pusat, provinsi, sampai di daerah. Apa yang tadi disampaikan di dalam khotbah oleh Ibu Pendeta, kemudian liturgi yang tadi kita pakai, ucapan terima kasih yang sudah boleh disampaikan oleh Bapak Ketua Unit, itu menjadi modal, menjadi bekal, menjadi ajimat untuk kita mengakhiri tahun pelayanan 2016. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beta ajak ketong semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, karena atas pertolongannya maka kita dijaga, dilindungi dari 1 Januari sampai dengan 19 Desember 2016. Dan berdasarkan agenda Gereja Protestan Maluku, lebih khusus Jemaat GPM Tual, seluruh jadwal pelayanan Natal yang terjadi di unit dan wadah-wadah pelayanan, maka malam ini adalah merupakan malam terakhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan Natal di Jemaat GPM Tual. Kalau kemarin-kemarin kita ambilnya di tengah-tengah pada Aceh, tapi tahun ini kita sengaja ambil di belakang. Saya tahu mungkin yang awal dan yang akhir, atau yang akhir yang menjadi awal. Tapi itu semua ada pemakna. Dan karena itu, untuk mengakhiri seluruh penjadwalan, seluruh kegiatan Natal yang terjadi di jemaat, maka majelis jemaat sudah menyampaikan pesan-pesan Natal yang serempak dibacakan pada pelaksanaan Natal unit. Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya selaku majelis yang ada di unit ini untuk membacakan pesan Natal Majelis Jemaat GPM Tual kepada seluruh Jemaat GPM Tual, lebih khusus kepada saudara yang ada di unit Shalom 1. Majelis Jemaat GPM Tual menyampaikan pesan Natal dan Tahun Baru sebagai berikut. 1. Pada saat kita merayakan Natal ini, kita masih berada pada masa raya Adventus, di mana kita menanti kedatangan Kristus, tidak lagi sebagai bayi malam yang lahir di Bethlehem, melainkan sebagai Raja dan Hakim atas dunia ini. Yang kedua, mari kita hidup rukun, damai dan saling mengampuni, serta terus menjaga semangat persaudaraan dalam bingkai kearifan lokal, ain-ain, pela dan gando, kalwedo dan kidabela, supaya Natal ini menjadi Natal untuk semua, karena Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan alam semesta. Yang ketiga, Natal yang dirayakan hendaknya dirayakan secara sederhana, sebagaimana spirit ugahari, namun penuh hikmat. Natal tidak sekedar sebuah pesta. Natal adalah sebuah penghayatan iman terhadap bayi yang lahir di Bethlehem, yang menjadi juru selamat kita dan dunia. Yang keempat, Natal adalah kesukaan bagi dunia. Jangan biarkan Natal terganggu dan kehilangan nikmatnya karena kita mengkonsumsi minuman keras secara berkelebihan. Mari kita menjaga situasi keamanan di unit masing-masing, lebih khusus di sektor Shalom, di unit Shalom 1 dan Shalom 2.
hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. 5. Di saat merayakan Natal ini, mari kita berempati dengan anak-anak yang menjadi korban bom di gereja Ekumene Samarinda beberapa waktu lalu. Mari kita terus berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan luka-luka mereka, serta trauma yang diakibatkan peristiwa-peristiwa itu. Dan yang keenam, di tengah kita merayakan Natal ini, situasi bangsa ini masih ada dalam ketidakpastian karena dirongrong oleh berbagai kelompok kepentingan. Karena itu, mari kita terus berdoa untuk stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi demi keutuhan bangsa ini. Demikian pesan Natal Majelis Jemaat GPM Tual. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon maaf bila dalam perjalanan pelayanan tahun ini ada kekurangan dan kesalahan yang kami buat. Akhirnya kami menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2016 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2017. Majelis Jemaat GPM Tual, Penatua Set Sepenuhan SPD MPD Sekretaris, Pendeta YY Tibiali STH Ketua. Demikian pesan-pesan Natal Majelis Jemaat GPM Tual. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Natal sudah, bisa Natal juga sudah. Masih kurang apa lagi ya? Kiki, mau tahu atau mau tahu banget? Ada deh. Ini dia gerak dan lagu yang dikemas dalam irama katregi. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan makan malam bersama. Selamat makan dan selamat menikmati. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan selesainya makan malam bersama, maka berakhirlah ibadah perayaan Natal unit Shalom 1 di malam ini. Jika ada terlanjur kata salah dan silap, mohon dimaafkan. Burung perkutut, burung tekukur, titik ladang dimakan padi. Bilang patut, hati bersyukur, acara ditutup dan sampai bertemu lagi. Shalom. Acara selanjutnya jabat tangan. Ya, shalom. Kami mengundang Bapak Ibu pengurus unit untuk maju di depan bersama-sama dengan wadah-wadah pelayanan unit Shalom 1 untuk maju di depan dan acara